membangkitkan peradaban Islam dengan orientasi masa lalu seperti dunia khilafah itu sudah nggak bisa lagi. Jangankan lawan peradaban Barat, lawan drakor saja, drama Korea dan budaya K-pop misalnya, kita kalah total. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tadi sudah banyak sekali menyimak apa yang disampaikan dari beberapa pihak dengan sudut pandang yang masing-masing. Sosok ideal untuk pemimpin Nahdlatul Ulama menjelang 1 abad NU, saya mengambil dari PBNU. Kita tahu PBNU itu adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi dalam konteks diskusi kita, saya memahami bahwa sosok ideal itu juga harus memiliki karakter PBNU. Yang pertama adalah P, dia harus pandai membaca perubahan sosial. Kenapa? Karena ketika NU berdiri tahun 1926, itu orientasi kita adalah bagaimana kita bertarung, ya, bertarung dua tanda kutip ya, dengan teman-teman Wahabi. Ya. Nah, menjelang 1 abad NU, ternyata kalangan Wahabi juga sudah mulai berubah. Saudi Arabia itu sudah mulai moderat. Pangeran Muhammad bin Salman sudah mengintroduce banyak sekali hal-hal yang tadinya tabu, ya, seperti konser musik, ataupun fashion show, bahkan perempuan sudah boleh menyetir, dan seterusnya. Jadi kalau Wahabinya saja, Saudi Arabianya, gitu ya, pusatnya saja sudah mulai bergerak, menggeser bandulnya, sementara kita mau memasuki abad kedua, kita masih punya paradigma tahun 1926, ya. Ini saya kira mungkin jadi persoalan. Karena itu kita membutuhkan pemimpin memasuki masa transisi ini yang P, pandai membaca perubahan sosial. Ya. Bagaimana kemudian kita lihat demografi kalangan NU, banyak kalangan kaum milenial, tidak mungkin kemudian ada gap lagi antara para kiai sepuh dengan kalangan milenial. Regenerasi merupakan sebuah kata kunci, tapi juga jadi persoalan, regenerasi seperti apa yang diinginkan, regenerasi yang harus bisa membaca perubahan sosial. Apakah regenerasi itu berarti semuanya diserahkan kepada anak muda, sehingga para kiai lepas tangan, atau regenerasi itu modelnya adalah transisi. Jadi tetap saja yang sepuh memimpin, yang sepuh kemudian membina, sementara yang cendekia, yang anak-anak muda yang cendekia menemani dan mengabdi. Itu juga sebuah model regenerasi. Tentu nanti kita akan bahas di muktamar seperti apa modelnya. Tapi intinya adalah kita harus pandai membaca perubahan sosial. Landscape dakwah juga berubah sekarang. Di abad kedua nanti kita bukan hanya menghadapi dunia medsos, kita akan menghadapi artificial intelligence. Jamaahnya Gus Miftah nanti sudah akan robot-robot cantik. Seperti di Saudi Arabia sudah ada robot bernama Sofia yang menjadi warga negara Saudi. Jadi kalau Saudi saja sudah punya robot, jadi bagaimana kemudian kita mengantisipasi hal-hal seperti itu. Jadi P, kita memilih pemimpin yang pandai membaca perubahan sosial. Yang kedua adalah B, ya. PBNU, B adalah bangkitkan kembali peradaban Islam. Jadi bola dunia dalam lambang NU itu mencirikan bahwa sejak awal para kiai tidak hanya menempatkan NU dalam kajian lokal, tetapi juga dalam konteks global. Nah, peradaban Islam yang dibangun kembali oleh NU itu bukan dengan arti menggusur peradaban Barat sekarang. Bukan berarti kemudian menghancurkan peradaban yang ada, kemudian membangun kembali dari puing-puing kehancuran itu, tidak. Peradaban Islam yang dimaksud adalah merangkul dan bekerja sama dengan peradaban-peradaban lainnya. Karena peradaban dunia yang kita sekarang nikmati bersama saat ini adalah merupakan asimilasi dan akumulasi dari berbagai kebudayaan zaman dulu yang semuanya saling punya kontribusi. Dan kita tidak bisa kemudian mengklaim bahwa hanya kitalah satu-satunya yang berhak mewarisi dunia ini. Tidak bisa. Karena dan membangkitkan peradaban Islam dengan orientasi masa lalu seperti dunia khilafah itu sudah nggak bisa lagi. Jadi kalau dengan peradaban Islam lewat khilafah tidak bisa lagi kita lakukan, maka apa yang bisa kita lakukan di NU ini? Maka di sini perlu ada strategi kebudayaan.
Saat ini umat Islam merasa tersisihkan dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya. Jangankan lawan peradaban Barat, lawan drakor saja, drama Korea dan budaya K-pop misalnya, kita kalah total misalnya. Nah, karena itu perlu ada strategi kebudayaan memasuki abad kedua NU. Jadi kita memilih pemimpin yang B tadi bangkitkan kembali peradaban Islam dengan pendekatan yang berbeda dengan gerakan-gerakan Islam transnasional lain. Gitu. PBNU, N. Nah, jadi sosok ideal yang ketiga adalah N, yaitu nunut apa kata Masyai. Nah, ini merupakan identitas orang-orang NU. Kita harus menjaga adab dan kita harus mengikut apa kata para Masyai. Karena para Masyai kita memutuskan sesuatu itu bukan hanya dengan memahami teks dan konteks, tapi juga dengan pendekatan spiritual. Dan ini menjadi salah satu kekuatan kita dalam rangka itu tadi, dalam rangka membaca perubahan sosial, dalam rangka membangkitkan kembali peradaban Islam, berkontribusi terhadap peradaban dunia, kita mengikuti apa kata Masyai. Jadi regenerasi yang didengungkan di muktamar nanti itu tidak boleh lepas dari bimbingan, pengawasan maupun pengayoman dari para masyai. Nah, tidak bisa kemudian kita membenturkan antara yang muda dengan yang tua, tidak bisa kita membenturkan antara kalangan profesional dengan kalangan pesantren, semuanya harus berjalan beriringan. Jadi PBNU, P, pandai membaca perubahan sosial, B, bangkitkan kembali peradaban Islam, N, nunut apa kata Masyai, dan U-nya terakhir adalah untuk Indonesia tercinta. Nah, jadi sehebat apapun program-program kita, program unggulan kita, semuanya harus diletakkan dalam konteks menjaga rumah kita bersama, yaitu untuk Indonesia tercinta.